Perkenalkan, saya Zaidan sebagai Joko Baru. Aku yang jadi Joko Baru. Saya Najib sebagai Joko Baru. Oh iya ya, saya Zaidan sebagai Baru Kelinting. Saya Alif sebagai Ki Hajar Salakantara. Saya Almira sebagai Endang Sawitri. Saya Evelyn sebagai Nyai Lantung dan Nenek. Saya Agnia sebagai penyihir dan warga. Saya Syakira sebagai warga. Saya Patan sebagai warga. Saya Iqbal sebagai narator. Saya Al Maulana sebagai kepala desa. Kami dari kelas 6B Muaz bin Jabal kelompok 2 akan menampilkan drama tradisional yang berjudul Ramadhani. Penasaran ya? Jangan kemana-mana, tetap saksikan drama kami ya. Alkisah pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah desa bernama Ngasem yang terletak di lembah antara Gunung Merbabu dan Gunung Talamoyo. Hiduplah sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salaka dan Endang Sawitri. Mereka hidup berdua dengan sederhana, tetapi mereka belum dikaruniai seorang anak. Ki Hajar Salakantara akhirnya memutuskan untuk pergi bertapa di Gunung Talamoyo untuk memohon dikaruniai seorang anak. Namun bayi yang dilahirkan bukanlah wujud manusia, melainkan bayi ular. Bagaimana kelanjutan kisah bayi ular yang dilahirkan Endang Sawitri? Ikuti kisahnya dalam cerita Rawapening. Kita sudah semakin tua, kita juga belum dikaruniai seorang anak. Untuk itu, Papa mau pergi bertapa di Gunung Talamoyo, Bu. Siapa tahu kita bisa dikaruniai seorang anak. Tapi bagaimana kalau ibu kesepian, Pak? Tenang, Bu. Ibu akan Bapak kasih pusaka cendrik ini. Bapak harap Ibu jangan sampai meletakkan pusaka ini di pangkuan Ibu agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, Bu. Kalau begitu Bapak pamit dan doakan Bapak agar terwujud cita-cita kita untuk memiliki putra. Baiklah, Bapak hati-hati di jalan. Suatu ketika Endang Sawitri sedang menunggu kedatangan Ki Hajar Salakantara. Datanglah seorang warga yang hendak meminta tolong. Nyai, bisakah kau menolongku? Ada apakah yang bisa saya bantu? Saya saat ini sedang melakukan perjalanan jauh sekali dan saya belum makan dan minum. Tunggu sebentar, akan saya siapkan. Warga pun makan dengan lahap, dan tiba warga melihat pusaka cendekini ini dan tertarik. Nyai, apakah itu? Nampaknya sangat indah. Ini adalah pusaka yang ditinggalkan suami saya untuk melindungi saya selama beliau pergi. Nampaknya akan hujan. Saya ingin pamit untuk meneruskan perjalanan dan terima kasih sudah menjamu saya. Ketika mendengar suara petir dan angin, Endang Sawitri menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan, yaitu memangku pusaka cendekini milik Ki Hajar Salakantara. Aduh, gimana ini? Aku melakukan kesalahan. Aku lupa dengan amanah yang diberikan Bapak. Aku harus menebus kesalahan ini. Tapi gimana ya? Gimana jika aku bertapa ya? Siapa tahu aku bisa menebus kesalahanku dengan cara ini. Endang Sawitri pun menuju rawa. Di rawa, Endang Sawitri kemudian ke arah batu di tengah rawa dan bertapa. Datang seorang sosok misterius. Siapa kamu? Aku adalah sosok penunggu pusaka itu karena kamu sudah melanggar janji.
istri yang menemukan anak ular tersebut. Dan mereka merawat anak tersebut hingga dewasa. Sama-sama punya racun, untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi. Mimpi itu menjadi berarti karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan, jadikan dunia ini yang lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu berbuat untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan. Tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Anakku, sekarang kamu sudah besar ya? Iya Bu, tapi mengapa dengan rupaku yang buruk-rupa ini? Tidak anakku, kamu ini sangat tampan. Hanya kamu berbeda dan begitu istimewa. Betul sekali dengan ucapan ayahmu, kamu bagi kami adalah anugerah yang telah Tuhan kirim. Jangan berkecil hati anak. Ibu, ayah, apakah benar aku ini bukan anak kalian? Seluruh warga mengatakan itu padaku, dan itu membuat aku sangat kesal dan marah, Ibu. Sudah saatnya kamu mengetahui kebenarannya. Benar, kamu bukanlah anak kami, namun kami begitu menyayangimu seperti anak kami sendiri. Betul sekali nak, kami sangat menyayangimu. Jangan berkecil hati anak, ayah dan ibu akan pergi ke ladang dulu. Baik ayah, hati-hati di jalan. Setelah bertahun-tahun, Anang Sawitri menyesali perbuatannya dan memutuskan untuk mencari anaknya. Tiba-tiba terdengar suara Anang Sawitri yang mencari anaknya. Anakku, kamu di mana? Ibu rindu nak. Maafkan ibu yang telah membuangmu selama ini. Mari kita perbaiki hubungan kita agar menjadi lebih baik. Anakku, kamu di mana? Bu, ibu mencari anak ibu. Iya, kamu siapa? Nama saya Baru Kelinting, Bu. Kamu ini apa sih? Kok wujud ular, tapi bisa bicara? Iya Bu, saya pun tidak mengenal asal-usul saya, tapi saya tidak jahat kok Bu. Ibu jangan takut sama saya ya. Sebentar. Apa itu? Pusaka apa itu yang kamu pakai? Oh, ini saya pun juga tidak tahu Bu. Sudah sejak lahir saya sudah memiliki pusaka ini dan selalu saya bawa. Endang Sawitri pun mendekati Baru Kelinting dan melihat pusaka cendekia tersebut lebih dekat. Anakku, kau adalah anakku yang selama ini ibu buang nak. Maafkan ibu ya nak. Nak, maafkan ibu. Apakah saya memiliki seorang bapak? Ya anakku, kamu memiliki seorang bapak yang bijaksana. Lalu siapakah beliau Bu? Kenapa tidak bersama dengan ibu dan siapa nama beliau Bu? Bapakmu saat ini sedang bertapa di Gunung Telemoyo. Dia bernama Ki Hajar Salokantara. Apakah saya boleh mengunjunginya Bu? Iya nak, saat kau bertemu dengan bapakmu, tunjukkan pusaka cundrik ini sebagai bukti bahwa kamu adalah anaknya. Terima kasih Bu, saya pamit dulu. Akhirnya Baru Kelinting segera pergi dan mencari ayahnya ke Gunung Telemoyo yang sedang bertapa. Bapak, apakah kau benar bapakku? Siapa kamu tidak mungkin aku punya anak sepertimu? Tunggu, tapi kata ibu aku benar
100 tahun kemudian, ada sebuah desa yang akan mengadakan kegiatan bersih-bersih desa. Kepala desa meminta tolong kepada warganya untuk berburu hewan di hutan untuk jamuan. Hei wargaku, untuk merayakan bersih desa aku minta kalian semua pergi ke hutan, berburu hewan untuk dijadikan jamuan. Duh, gimana ini? Dari tadi belum ada hewan yang ketangkap. Ya nih pasti nanti dimarahi Pak Lurah bisa gawat. Betul, aku sudah lelah. Ayo semua kita istirahat dulu. Hah, apa ini? Gerak-gerak keluar darah lagi. Wah, hewan besar nih. Hei, ayo semua kita ambil dagingnya. Ayo. Tanpa berpikir panjang, semua warga memotong dan mengambil daging hewan tersebut. Di saat itu juga, roh dalam tubuh hewan itu berubah wujud menjadi manusia yang buruk rupa. Dengan bersukacita, semua warga pulang ke desa. Mantap, daging apa ini? Enak sekali. Benar, enak sekali. Saat pesta sedang berlangsung, ada seorang anak kecil yang badannya penuh luka dan buruk rupa. Anak itu adalah roh dari hewan yang dibunuh para warga. Anak itu merasa kelaparan, kemudian meminta belas kasihan kepada warga agar diberi makanan. Akan tetapi, dengan sombongnya warga mengusirnya supaya segera pergi. Permisi, tolong Pak, saya belum makan. Beri saya makan Pak. Siapa kamu? Tubuhmu bau. Beraninya kamu minta makan di sini. Melihat kejadian tersebut, ada seorang nenek tua yang bernama Nyai Lantung, dan dia merasa iba. Kamu kenapa, nak? Ayo ikut ke rumah nenek. Iya Nek. Kemudian anak itu mengikuti Nyai Lantung menuju rumahnya. Nyai Lantung lantas memberi makanan. Ini, nak. Ayo dimakan. Kamu pasti lapar. Iya Nek, terima kasih. Dengan senang, anak itu melahap makanannya. Selesai makan, seketika itu tubuhnya sehat kembali. Karena kebaikan Nyai Lantung, anak itu memberi pesan. Jika terjadi sesuatu kepada desa ini, seketika bawalah centong dan bergegaslah naik ke atas lesunya Nek. Meskipun Nyai Lantung masih merasa bingung dengan apa yang dimaksud dengan anak itu, tetapi dia tetap menyanggupinya. Lalu anak itu pergi ke halaman rumah kepala desa. Ia membuat tantangan, yaitu siapapun tidak ada yang bisa mencabut pusaka cendekiawi ini kecuali dirinya. Kemudian ia menancapkan sebuah pusaka cendekiawi dan mengumumkan kepada warga. Tidak ada seorang pun yang mampu mencabut pusaka ciri-ciri ini kecuali aku. Beraninya bocah sepertimu menantangku, akan kubuktikan bahwa semua ucapanmu tidak benar. Ngiri sekarang giliranku. Jangan merasa besar kepala dan merendahkan orang lain. Semua orang yang ada di sini akan mendapatkan karma karena sudah makan dagingku ketika masih menjadi baru kelinting. Ular besar yang bertapa di tempat dahulu sewaktu kalian berburu. Rasakan pembahasanku. Lalu anak itu mencabut pusaka cendekiawi yang menancap dengan mudah, dan dari bekas tancapannya keluar sumber air yang sangat deras. Kemudian baru kelenteng berganti nama menjadi Joko Baru, dan daerah yang tenggelam tersebut menjadi sebuah telaga dengan sebutan Rawa Pening. Terima kasih telah menyaksikan drama Rawa Pening. Pesan dari cerita ini adalah kita harus bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan dan jangan menghina seseorang dengan rupanya dan kesombongan yang kita beri.